Hello, what's up bro? Welcome back to my channel Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah mendukung channel ini. Di video kali ini teman-teman ya, kita sedikit berpikir nih teman-teman ya. Apakah kita akan harus mengulang atau yakinkah kita harus mengulang pemilu 2024 ataukah tidak? Di video kali ini kita akan membuktikan dan kita bisa berpikir nih teman-teman ya, apakah akan diulang atau tidak, terutama untuk pendukung para paslon nomor 1 dan paslon nomor 3. Kita cek bersama nih teman-teman. Kali ini saya ingin membahas tentang Sampang Madura. Sampang 3 hari yang lalu mengadakan pemilihan pilpres ulang karena waktu itu disinyalir banyak video yang bertebaran di media sosial. Oh iya, kemarin anak-anak memvideo, ibu-ibu memvideo surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian dilakukan pemilihan ulang di jam yang sama, yaitu jam 7 sampai jam 12. Kemudian yang mencoblos juga sama, berjumlah 284 orang, laki-laki 147, perempuan 137, dan penghitungan suara dilakukan setelah jam istirahat. Madura adalah wilayahnya Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Kenapa? Ya, karena Anies Baswedan itu membawa politik identitas, sedangkan Ganjar Mahfud, khususnya Bapak Mahfud MD, itu berasal dari Madura. Ya, Mahfud MD Saudaraku dari yang Madura. terkasih, apa yang Sama aku dari Madura. terjadi setelah pemilihan pilpres ulang tadi? Yang pertama, perolehan suara Amin itu 81 orang. Yang kedua, Prabowo Gibran 124 orang, dan Ganjar Mahfud cuma 1 orang. Waduh, Miris kan? miris. Jadi resiko kita pemilihan pilpres ulang itu bukannya malah akan meningkatkan perolehan suara dari Amin atau dari Ganjar Mahfud, tapi justru disinilah Prabowo Gibran diunggulkan dan mendapat berkahnya. Karena apa? Karena memang profil Prabowo Gibran sangat menarik. Tidak ada emosi, tidak marah-marah, mau di demo mau dilakukan apapun iya, menerima begitu saja apa yang terjadi. Jadi saudaraku yang terkasih, pikir ulang kalau mau melakukan pemilu, khususnya pilpres ulang. Bisa-bisa Ganjar Mahfud tinggal 5% dan Amin tinggal 11%. Dibalik ya. Wabarakatuh, saudara-saudaraku. Oke, ini teman-teman ya. Aduh, ya sebenarnya agak dilema juga sih teman-teman ya, karena yang pengen ngotot untuk ngulang pemilu ini malah semakin anjlok nih teman-teman ya. Terbukti tadi dari pengalaman di Sampang nih, kebetulan Sampang kemarin memang sempat ada konflik ya, dan akhirnya diputuskan untuk penghitungan ulang ya. Itu yang terjadi tadi seperti itu. Dan di sini kita akan melihat lagi nih teman-teman ya, fakta atau bukti dari video ini. Kita akan melihat atau berpikir, yakinkah untuk pemilu 2024 itu diulang? Kita cek dulu videonya. Cintai sahabat dimanapun berada, bagi yang di dalam maupun luar negeri. Pemungutan suara ulang atau PSU di sejumlah tempat sebagian sudah selesai, ada yang belum. Ini saya ingin bacakan hasil PSU di Jakarta, khususnya di Jakarta Utara. Ada belasan TPS yang menyelenggarakan PSU atau pemungutan suara ulang pada hari Sabtu kemarin, dan 10 TPS pimpinan dari Pak Anies ya dulu ya teman-teman ya. Hitung hasilnya. Nah, hasilnya adalah Anies Baswedan betul-betul dipermalukan, digunduli di beberapa TPS yang ada di Jakarta Utara ini.
Bahkan ada salah satu TPS yang hanya dapat 3 suara untuk Anies Cakimin. Waduh. Ini sungguh memalukan, ibarat Miris ya. Ganjar Pranowo dikasih suara 1, Ganjar Mahfud di Madura. Ini Anies Baswedan di Jakarta, ya, di jantung di kota andalannya dikasih 3 suara, dan banyak yang di bawah 10 suara. Oke, saya bacakan aja lengkapnya ya. Saya ambilkan dari suara.com. Biar jelas. Berikut ini rincian hasil pemungutan suara pada 10 TPS di Sunterjaya. Ya. TPS 141, Anies Muhaimin mendapatkan 14 suara, Prabowo Gibran 74 suara, Ganjar Mahfud 41 suara. Nah, TPS 142, Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 51 suara. Kemudian TPS 143, Anies Muhaimin 10, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 53. TPS 144, Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 77, Ganjar Mahfud 83. TPS 145, bahkan Anies Muhaimin hanya dapat 2 suara. Waduh. TPS 145 Sunter, Jakarta Utara. Ayo Anies, mau bilang curang ini PSU ulang nih lo ya. Kamu dipermalukan di wilayahmu sendiri. Saya ulangi, TPS 145 Anies Muhaimin 2 suara, Prabowo Gibran 100 suara, Ganjar Mahfud 56 suara. TPS 147 Anies Muhaimin 6 suara, Prabowo Gibran 80, Ganjar Mahfud 52. Lagi TPS 148 Anies Muhaimin 5 suara, Prabowo Gibran 89 suara, Ganjar Mahfud 76. Malu nggak kamu, men? TPS 149 Anies Muhaimin 3 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 47 suara. TPS 150 Anies Muhaimin 8 suara, Prabowo Gibran 101 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152 Anies Muhaimin 13 suara, Prabowo Gibran 82 suara, Ganjar Mahfud 65 suara. Kemudian TPS 149 Anies Muhaimin 14 suara, Prabowo Gibran 61 suara, Ganjar Mahfud 60 suara. Saya ulangi, Ganjar Mahfud 60 suara. Bikin malu bener ini Jakarta loh. Anies TPS 150 Anies Muhaimin 12 suara, Prabowo Gibran 70 suara, Ganjar Mahfud 54 suara. TPS 151 Anies Muhaimin 7 suara. Ganjar Mahfud 81 suara. Ganjar Mahfud Anies Muhaimin 7 suara, Prabowo Gibran 81 suara, Ganjar Mahfud 57 suara. TPS 152 Anies Muhaimin 4 suara, Prabowo Gibran 67 suara, Ganjar Mahfud 50 suara. Kemudian TPS 153 Anies Muhaimin 3 suara. Pecah enggak saya kayak. Prabowo Gibran 72 suara, Ganjar Mahfud 38 suara. Oke, itu ya 10 TPS di Sunterjaya, Jakarta Utara. Pecah enggak saya kayak. Prabowo Gibran 72 suara, Ganjar Mahfud 38 suara. Oke, itu ya 10 TPS di Sunterjaya, Jakarta Utara. Miris. Ambiar. Makanya jangan kemelinti, Anies. Kamu dibalas oleh rakyat memberikan nilai 1 kepada Prabowo. Kamu udah dapat 2 suara loh. DKI Jakarta ini loh ya. Kalau di Jawa Timur atau Jawa Tengah patut kamu dapat 2 suara TPS. Ini Jakarta loh ya. Jantung kota andalanmu dapat 2 suara. Aduh, jangan. Makanya jangan jadi orang tuh jangan sombong, jangan kemelinti. Nah, itu ya tadi ya teman-teman ya, yang mana video ini membuat kita berpikir apakah yakin mau pemilu diulang. Pilihannya ada di teman-teman semua. Untuk pendapat teman-teman semua silahkan ditampung di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.